selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Apakah semua siswa hadir? Hadir semua, Bu. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini, indikator yang akan kita capai adalah sebagai berikut ini. Baiklah, nah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian larutan penyangga, jenis larutan penyangga, komponen larutan penyangga, dan juga pH larutan penyangga asam. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang pH larutan penyangga basa. Untuk memulai bahasan pH suatu larutan penyangga basa, silakan kalian duduk pada kelompoknya masing-masing untuk membahas LKS yang telah Ibu berikan. Baik, Bu. Baiklah, silakan kalian buka LKS, kemudian baca petunjuknya. Lalu kita mulai dengan kegiatan yang pertama pada LKS. Baiklah anak-anak, silakan cermati informasi pada tabel data hasil percobaan larutan penyangga berikut ini ya. Oke, baiklah. Berdasarkan tabel tersebut, adakah yang tahu mana yang merupakan larutan penyangga basa? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, larutan yang merupakan larutan penyangga basa pada tabel di atas adalah larutan yang mengandung NH3 dan NH4Cl, Bu. Baiklah, sekarang coba Ibu minta pendapat mengapa larutan yang mengandung NH3 dan NH4Cl merupakan larutan penyangga basa. Menurut saya, karena larutan tersebut pH-nya 9, Bu, artinya bekerja pada pH basa. Selanjutnya, ada yang bisa menambahkan mengapa NH3 plus NH4Cl merupakan larutan penyangga basa? Kalau menurut saya, Ibu, ya, karena sudah pernah dibahas oleh Ibu kemarin itu, larutan penyangga basa itu dapat dibuat dengan mencampurkan basa lemah atau NH3 dengan garamnya, Bu, sehingga larutan pada nomor 5 merupakan larutan penyangga basa. Ya, benar. Yang merupakan larutan penyangga basa dalam tabel tersebut adalah larutan yang terdiri dari campuran NH3 dan NH4Cl. Nah, apabila Ibu gambarkan, maka seperti ini gambarnya. Nah, sekarang coba tuliskan reaksi ionisasi pada sistem larutan penyangga basa tersebut, nak. Jadi, reaksi ionisasi pada sistem larutan penyangga basa tersebut adalah sebagai berikut, yaitu reaksi ionisasi NH4Cl. NH4Cl terionisasi sempurna menjadi NH4 positif dan Cl negatif. Lalu untuk reaksi ionisasi NH3, NH3 itu terionisasi sebagian menjadi NH4 positif dan OH negatif. Baiklah, teman kalian sudah menuliskan reaksi ionisasi dari masing-masing komponen larutan penyangga. Ibu minta satu orang untuk menjelaskan reaksi ionisasi yang sudah dituliskan oleh teman kalian tadi. Pada larutan NH4Cl terionisasi sempurna, Bu, sedangkan NH3 merupakan basa lemah yang ketika dilarutkan dalam air hanya terionisasi sebagian, Bu. Oke, pertanyaan Ibu sekarang, apa saja komponen yang ada dalam larutan penyangga tersebut, nak? Oh, ada NH3, Bu, dan ada NH4 plus dan Cl-. Bagus, ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, baiklah, dalam sistem tersebut ada H positif tidak? Ada, Bu. Kemudian ada OH negatif atau tidak? Ada, Bu. Kemudian ada air atau H2O tidak, anak-anak? Ada, Bu. Dalam sistem tersebut ada komponen apa saja, nak? Jadi menurut saya dalam sistem
larutan penyangga basa tersebut terdapat komponen-komponen yaitu ada NH3, NH4 positif, Cl negatif, H positif, OH negatif, dan H2O, Bu. Baiklah, setelah kita mengetahui komponen-komponennya, lalu bagaimana cara kita untuk menentukan pH larutan penyangga basa tersebut, Nak? Kita harus tahu berapa konsentrasi OH-nya, Bu. Oke, baik. Seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, untuk mengetahui pH-nya, maka kita harus mengetahui berapa konsentrasi OH negatifnya. Tapi bagaimana ya kita bisa mengetahui konsentrasi OH negatif di dalam larutan penyangga basa? Nah, oke. Di dalam larutan penyangga basa terdapat suatu reaksi kesetimbangan, bukan? Kalian masih ingat bukan, pada suatu reaksi kesetimbangan memiliki suatu harga yang disebut dengan tetapan kesetimbangan. Iya, Bu, saya ingat. Berarti dalam larutan penyangga ini juga memiliki tetapan kesetimbangan larutan penyangga basa. Nah, dari tetapan kesetimbangan larutan penyangga basa tersebut bisa kita menentukan konsentrasi OH negatifnya melalui hubungan matematis. Lalu bagaimana ya cara kita menentukan harga tetapan kesetimbangan larutan penyangga basa sehingga kita bisa menentukan konsentrasi OH negatifnya dan pH larutan penyangga basa? Adakah yang tahu? Oke, baiklah. Sekarang coba kita cari untuk tetapan kesetimbangan larutan penyangga basa tersebut. Lalu kita dari tetapan kesetimbangan larutan penyangga basa itu kita dapat mengetahui konsentrasi OH negatifnya. Sekarang sebelum ke data percobaan kita kemarin, Ibu umpamakan terlebih dahulu kita mempunyai suatu larutan penyangga basa yang terdiri dari basa lemah NH3 sebanyak 0,05 mol dan pasangan asam konjugasinya NH4Cl itu sebesar 0,1 mol yang dilarutkan dalam 25 ml air. Ibu minta salah satu siswa untuk menuliskan proses reaksinya. Silakan. Jadi ini hasil kerja saya menuliskan proses reaksi dalam larutan penyangga tersebut, Bu, sebagai berikut. Baik, terima kasih. Untuk yang lainnya, apakah sudah benar yang dituliskan teman kalian ini? Kalau menurut saya, Bu, ya, itu sudah benar karena proses reaksi yang terjadi pada NH4Cl mulanya kita mempunyai NH4Cl sebanyak 0,1 mol, Bu. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam air, maka semua molekulnya akan terion secara sempurna menghasilkan ion NH4+ dan Cl- yang masing-masing sebanyak 0,1 mol juga. Artinya dalam larutan tersebut masih ada NH4Cl tidak? Tidak, Bu. Oke, bagus, benar ya. Lalu bagaimana untuk basa lemahnya? Sudah benar atau belum? Sudah, Bu. Pada basa lemahnya NH3 sebanyak 0,05 mol tadi, ketika dimasukkan dalam air akan terionisasi sebagian menghasilkan ion NH4+ dan ion OH-, dan karena tidak semua molekulnya terion di dalam air, sehingga pada saat bereaksi hanya dituliskan X saja, Bu. Artinya dalam larutan tersebut masih ada komponen NH3 atau tidak? Masih, Bu. Baik, betul sekali ya. Selanjutnya dari proses reaksi yang telah dituliskan oleh teman kalian tadi, coba perhatikan apakah konsentrasi NH4+ dan konsentrasi OH negatifnya dalam sistem larutan penyangga tersebut sama? Berbeda, Bu. Ada yang tahu mengapa berbeda? Oke, baik. Ada yang bisa membantu menjawab mengapa berbeda? Karena konsentrasi NH4+ ada dua, Bu. Yang pertama itu konsentrasi NH4+ dari ionisasi NH4Cl sebanyak 0,1 mol, dan yang kedua itu konsentrasi NH4+ dari ionisasi dari NH3 sebanyak X mol, sehingga konsentrasi NH4+-nya dalam larutan tersebut sebanyak 0,1 plus X mol. Ya, benar, Nak. Jadi apabila Ibu tuliskan reaksi kesetimbangan dari suatu larutan penyangga basa yang terbuat dari NH3 dan NH4Cl seperti yang Ibu tuliskan di papan tulis, bukan?
Baiklah, ada yang bisa menuliskan tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut? Coba, silahkan Tiara. Menurut saya seperti ini, Bu. Baik, terima kasih nak. Jadi karena konsentrasi NH4 positif dan OH negatif berbeda, sehingga tetapan kesetimbangan tersebut bukan merupakan tetapan kesetimbangan basa lemah, melainkan apa anak-anak? Tetapan kesetimbangan penyangga basa, Bu. Baik, pertanyaan Ibu selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan konsentrasi OH negatif dari persamaan tetapan kesetimbangan ionisasi basa lemah di atas, nak? Coba kalian tentukan berdasarkan hubungan matematisnya. Berdasarkan persamaan tetapan kesetimbangan tersebut, kita bisa mencari konsentrasi OH negatif dengan harga Kb dikalikan dengan konsentrasi basa lemah atau NH3 dibagi dengan konsentrasi asam konjugasinya, Bu. Ya, coba tuliskan, nak. Baiklah, rumusnya sebagai berikut, Bu. Ya, benar sekali ya. Coba sekarang masukkan untuk konsentrasi NH3 dan NH4 positif sesuai dengan reaksi yang telah kita tuliskan tadi. Hasil yang saya dapat seperti ini, Bu. Oke, ya benar. Coba perhatikan, seperti yang kita bahas di awal tadi, NH3 ini hanya terion sangat sedikit, sehingga kita bisa anggap nilai X itu nilainya sangat kecil. Kemudian perhatikan dari persamaan yang teman-teman kalian tuliskan tadi, karena volumenya sama, maka boleh tidak Ibu tuliskan seperti di papan tulis yang ini? Boleh, Bu. Baiklah, ingat tadi bahwa 0,05 mol adalah mol dari basa lemah dan 0,1 mol adalah mol dari asam konjugatnya. Sehingga apabila dituliskan, maka akan seperti apa persamaannya? Hasil yang saya dapat seperti ini, Bu. Jadi persamaannya, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasinya. Ya, benar sekali ya. Itulah persamaan untuk menentukan konsentrasi OH negatif. Nah, sekarang coba tuliskan persamaan untuk menentukan pH-nya. Menurut saya seperti ini, Bu. Jadi, persamaan untuk menentukan pH-nya yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasinya. Lalu, POH sama dengan min log konsentrasi OH-. pH sama dengan 14 dikurang POH. Sekarang, setelah mendapatkan rumus untuk mencari konsentrasi OH negatif dalam larutan penyangga basa, coba hitung pH larutan penyangga basa dari percobaan yang telah kita lakukan kemarin secara teoritis dengan rumus yang sudah kita dapatkan. Jadi di sini kita akan menghitung pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 15 ml NH3 0,1 molar ditambah 15 ml NH4Cl 0,1 molar dengan Kb NH3 yaitu 10⁻⁵. Sehingga saya dapat menghitung pH dari larutan penyangga tersebut dengan perhitungan sebagai berikut, Bu. Baik, terima kasih nak. Apakah yang lain sudah bisa? Sudah bisa, Bu. Oke, bagaimana yang lain? Apakah sama dengan jawaban teman kalian atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, baiklah. Bandingkan pH-nya dengan pH larutan penyangga basa berdasarkan percobaan kemarin, nak. Bagaimana pH-nya? pH larutan penyangganya sama, Bu, antara hasil percobaan sama teoritisnya. Baiklah, untuk menguji pemahaman kalian mengenai pH larutan penyangga basa, Ibu akan memberikan satu soal latihan mengenai pH larutan penyangga basa. Cara membuatnya dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Berikut. Soalnya yaitu, tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 10 ml NH3 0,4 molar dan 10 ml HCl 0,2 molar. Siapa yang sudah selesai silakan dituliskan hasilnya ke papan tulis.
Saya akan mencoba menjawabnya Bu. Soal latihan pertama itu, tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 10 mili NH3 0,4 molar dan 10 mili NaCl 0,2 molar. Nah, berikut jawabannya sudah saya kerjakan Bu. Baik, perhatikan perbedaan dan persamaan antara kedua soal yang telah Ibu berikan tadi. Adakah yang bisa menjelaskan? Saya Bu, perbedaan antara kedua soal tadi yaitu larutan penyangga yang pertama dibuat dengan mencampurkan basa lemah dengan garamnya atau asam konjugatnya. Sedangkan larutan penyangga basa yang kedua dibuat dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Sedangkan untuk persamaan dari keduanya adalah komponen basa lemahnya yaitu NH3 dan asam konjugatnya NH4 positif. Ya, benar Nak. Sudah paham semuanya atau ada yang belum jelas? Sudah cukup jelas Ibu. Oke, baiklah. Apabila sudah jelas, coba perwakilan dari kelompok 1 presentasikan hasil belajar kita pada hari ini tentang cara menentukan pH larutan penyangga basa. Silakan. Saya Bu, jadi cara menentukan pH larutan penyangga basa yaitu dengan menggunakan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH min, lalu pH sama dengan 14 min pOH. Untuk konsentrasi OH min kita dapat menentukan berdasarkan hubungan matematis dengan tetapan keseimbangan suatu larutan penyangga basa, yaitu konsentrasi OH min sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasinya. Bagus, terima kasih. Bagaimana? Yang lainnya apakah punya pendapat yang berbeda? Tidak, Bu. Oke, baiklah, jika tidak ada, silahkan kalian tulis di buku kalian yang telah kita pelajari hari ini dengan lengkap bagaimana cara menentukan pH larutan penyangga basa. Karena materi ini sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan pada saat ujian. Baik, Bu. Ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini. Kerjakan soal-soal latihan pada buku paket kalian. Perbanyak mencari informasi mengenai penyelesaian soal-soal. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa menemui Ibu atau chat Ibu. Minggu depan kita lakukan dengan mekanisme mempertahankan pH dalam larutan penyangga asam dan basa. Terima kasih atas perhatian kalian di hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.